Dengan Baeka Savitri, analis BRI Danareksa Sekuritas dengan tema berburu cuan saham perbankan. Nah, Mbak Eka, kita tahu ini bahwa saat ini berbagai negara gitu ya sedang menghadapi gimana caranya supaya bisa bangkit kembali gitu dari adanya pandemi COVID-19. Nah, sebetulnya seperti apa sih peran dari perbankan ini dalam menopang kebangkitan dari perekonomian nasional gitu? Kalau untuk, ngelihat recovery ya, terutama karena Covid di tahun lalu sebenarnya sudah banyak stimulus yang diberikan, baik dari segi moneter maupun fiskal gitu kan. Jadi ya nggak perlu disebut lah ya, banyak sekali kayak mungkin, ada penjaminan, skema penjaminan dari pemerintah, BI juga sudah menurunkan, suku bunga acuan cukup agresif di tahun lalu dan kemarin juga di 2 bulan lalu gitu kan. Juga, dari tambahan likuiditas yang dimasukkan ke sektor perbankan gitu. Jadi kalau kita melihat sih sebenarnya support itu sudah berjalan gitu dan memang sudah ditransmisikan juga oleh bank-bank yang berpartisipasi ya. Cuma memang balik lagi, kita perlu melihat juga dari segi di sisi grassroots levelnya gitu kan. Mungkin memang ini sudah jauh lebih baik tapi kita tidak bisa mengharapkan juga kalau recovery itu akan berbentuk V-shape. Jadi itu akan lebih ke gradual. Karena balik lagi Indonesia tuh lebih banyak didominasi oleh consumption gitu. Jadi ketika mobilitas sudah mulai diperbolehkan, nah itu mungkin akan menjadi katalis juga yang pelan-pelan akan bisa mensupport ke pertumbuhan ekonomi dan juga akhirnya ke permintaan kredit ya ke depannya. Oke, jadi pemulihan ekonomi memang secara bertahap atau gradual gitu ya Mbak Eka. Nah, terkait dengan pemulihan ekonomi ini salah satu yang dilakukan adalah restrukturisasi nih. Kita tahu bahwa pemerintah juga tengah memberikan kesempatan gitu untuk melakukan restrukturisasi. Nah, seperti apa nih evaluasinya sejauh ini menurut pandangan Anda Mbak Eka, dan juga kalau kita lihat di tahun 2021 ini kan nilainya mengecil nih. Nah, ini seperti apa sih pandangan Anda? Sebenarnya kalau untuk restrukturisasi memang itu sudah masif dilakukan di kuartal kedua tahun lalu ya. Jadi memang kalau kita setidaknya yang sudah melaporkan kinerja kuartal 1 tahun ini, jumlah restrukturisasi kredit per bulannya itu sudah melandai. Tapi memang ada resiko kalau dari kategori restrukturisasi ini ada yang harus masuk ke restrukturisasi fase kedua karena mungkin memang tadi sudah disebutkan juga ada beberapa sektor yang masih belum bisa pulih balik ke pre-COVID level. Jadi memang mereka butuh tambahan nafas lah ya istilahnya untuk bisa menjalankan usaha mereka dan juga membayar kewajiban mereka. Jadi kalau kita melihat sih sebenarnya trennya untuk di tahun ini seharusnya sudah melandai secara jumlah nominal amount ataupun mungkin secara persentase ke total kredit itu seharusnya juga sudah stabil, tidak akan ada kenaikan yang cukup signifikan gitu kan. Jadi so far sih kita ngelihatnya masih on track seperti itu Mbak. Oke, sudah on track dan memang ini di tahun ini trennya bakal melandai. Mbak Eka, kita tahu bahwa tahun ini juga yang menarik, ini banyak bank-bank yang berlomba-lomba nih untuk bertransformasi menjadi bank digital. Nah, ini seperti apa sih keseruannya khususnya di sektor perbankan? Ya, ini memang menjadi topik yang sering sekali ya, lagi hangat diperbincangkan gitu kan, baik di masyarakat umum ataupun mungkin juga di kalangan pasar modal. Tapi berdasarkan yang saya tahu memang digital bank itu adalah istilah yang bisa dibilang agak sedikit salah kaprah karena kita perlu tahu sendiri, perlu tahu dulu gitu. Sebenarnya bank-bank yang beraspirasi untuk menjadi digital bank itu akan melakukan transformasinya akan seperti apa. Nah, karena kalau kita lihat secara apa ya terms gitu, digital bank itu seharusnya memang benar-benar memulai bisnisnya dari scratch. Jadi dia akan ngetap ke ekosistem tertentu dan dia akan mulai build the banking activities within the ecosystem itself. Sementara mungkin jadi dari beberapa bank yang mungkin beraspirasi untuk menjadi digital bank itu perlu ditelaah lagi atau perlu digali lagi lebih dalam sebenarnya strategi mereka untuk menjadi digital bank itu seperti apa. Karena memang digital bank itu akan benar-benar bertumpu kepada digital yang mereka nilai digital yang mereka ajukan ya. Jadi in that sense juga harusnya sih akan lebih susah untuk bertransformasi menjadi digital bank kalau bank itu adalah yang sebelumnya merupakan bank konvensional yang punya
customer base atau punya cabang yang sudah cukup banyak. Jadi makanya kenapa juga bank-bank kecil itu yang menjadi target untuk menjadi digital bank, karena memang mereka lebih mudah untuk ditransformasi ya, lebih mudah untuk dibentuklah menjadi digital bank. Seperti itu sih Mbak. Oke, jadi memang harus ditelaah lagi ya Mbak Eka. Nah, di tengah volatilitas pasar nih, juga ditambah banyaknya pemain baru gitu, khususnya terkait dengan bank digital. Nah, gimana sih cara memilih saham perbankan yang cuannya oke nih? Kalau kita ngelihat dari fundamental saja, sebenarnya kalau seperti tadi saya sudah bilang, saya masih lebih suka tuh saham-saham untuk per big caps ya, karena kita sudah tahu secara bisnis model seperti apa gitu kan. Jadi kalau untuk melihat gimana di tahun ini sebenarnya positioning, ya kita harus tahu juga bank mana yang punya fokus yang kuat di sektor atau segmen tertentu gitu. Jadi mungkin ya balik lagi mungkin ada bank yang memang kuat di korporasi, ada juga yang mungkin di UMKM atau di perumahan, ada juga yang mungkin di mikro yang lebih kecil lagi, ultra mikro. Nah, itu mungkin yang menurut saya lebih bisa menawarkan value proposition yang solid ya kepada investor. Oke, jadi memang bank-bank big caps dan juga yang fokus di segmen tertentu yang baik, Kak. Nah, sebelum memilih saham perbankan, ini indikator-indikator apa saja sih yang bisa kita perhatikan nih untuk memilih saham mana nih yang kayaknya bisa nih kita pilih? Kalau untuk indikator-indikator mana aja secara fundamental, kita melihatnya pertama adalah mungkin secara loan growth, dan kita juga tahu, secara net interest margin atau NIM itu mereka juga cukup solid, dan ketiga juga kita juga mesti melihat return on equity ya, keempat NPL, karena kita juga perlu tahu sebenarnya kualitas aset mereka tuh posisinya seperti apa sih, apakah memang sudah akan turun atau malah akan naik gitu kan NPL-nya. Jadi kalau misalnya NPL naik kan itu pertanda yang mungkin kurang baik ya gitu. Kecuali kita mungkin lebih tahu lah secara detail kenaikan NPL itu alasannya apa. Dan mungkin yang kelima adalah valuasi ya. Jadi balik lagi ketika valuasinya mungkin mahal, tapi ketika dia punya value proposition atau unique business model itu juga harusnya cukup bisa menjustifikasi valuasi yang premium seperti itu Mbak. Wah, lengkap sekali itu tadi dia beberapa indikator yang harus diperhatikan sebelum kita memilih saham khususnya di saham perbankan nih. Baiklah, kita juga tahu bahwa UMKM ini kan merupakan tonggak nih dalam kebangkitan suatu perekonomian. Nah, seperti apa sih kalau misalkan kita memilih saham perbankan yang memang dia fokus nih dalam penyaluran kredit di UMKM, nah khususnya BBRI ini sebagai saham defensif? Kalau kita ngelihat memang sebenarnya bank yang dengan fokus di UMKM tuh berada di posisi yang jauh lebih baik menurut saya ya, karena memang tahun lalu mereka juga yang ke-hit duluan dengan penerapan PSBB. Jadi untuk tahun ini pun kita ngelihatnya bank-bank yang fokus di UMKM seharusnya akan bisa lebih baik secara kinerja saham maupun kinerja fundamental, karena balik lagi grassroots level yang akan lebih dulu benefit dari relaksasi PPKM atau PSBB di Indonesia. Seperti itu, Mbak. Oke, Mbak Eka, kalau dari segi fundamental BBRI seperti apa sih? Karena kalau kita lihat memang dalam 6 bulan terakhir saja saham BBRI ini kinerjanya cukup impresif, melesat 34%. Kalau melihat secara fundamental ya BBRI memang masih cukup solid karena memang mereka berfokus di UMKM dan juga mungkin beberapa ini selalu menjadi saham pilihan untuk investor-investor global. Kita tahu investor global biasanya akan melihat lebih ke market cap dan juga uniqueness of the business gitu kan. Jadi ya bisa dibilang BRI juga merupakan darlingnya investor global karena itu gitu. Secara NIM mereka masih cukup bisa lebih tinggi dibandingkan industri. Secara business proposition juga masih fokus di UMKM dan akhirnya itu translate ke mereka punya ROI ya, return on equity, karena memang return on equity juga merupakan salah satu faktor yang penting gitu untuk investor memilih saham. Jadi itu sih untuk kenapa mungkin bisa jadi BBRI juga salah satu yang kinerjanya bagus secara saham selama mungkin beberapa waktu kemarin.
Oke, jadi memang BBRI ini bisa menjadi salah satu pilihan ya, merupakan saham defensif. Mungkin terakhir Mbak Eka singkat saja, saham BBRI ini kan sempat menyentuh all time high di Januari 4.790. Nah, kira-kira ini target price-nya tuh di tahun ini Anda bisa melihat di kisaran berapa sih Mbak Eka? Mungkin karena kebetulan, kita anak usahanya BRI ya, jadi memang kita tidak boleh memberikan rekomendasi dan target price, untuk saham BRI gitu kan. Kalau kita ngelihat mungkin ya, saya nggak tahu, saya belum sempat ngecek, konsensus data di Bloomberg, tapi kayaknya sih kemungkinan besar target price tuh bisa jadi di konsensus itu di sekitar 4.800 sampai 5.200 ya. Untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.